Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di sesi asinkronus dari kuliah Mekanika Klasik. Baik, jadi di pertemuan terakhir kita sudah membuktikan bahwa gaya gravitasi ya yang dihasilkan oleh sebuah distribusi massa yang kontinu ya, pada contoh ini saya mengambil kasus bola pejal itu maksud saya adalah pada kasus khusus bola pejal ya, atau objek dengan simetri bola, baik bola pejal maupun bola berongga, maka gaya gravitasinya dapat direduksi atau dipandang sebagai gaya gravitasi yang ditimbulkan oleh massa titik, oleh partikel titik ya. Jadi seolah-olah distribusi massa yang tersebar pada volume atau pada luas permukaan bola ini seolah terkonsentrasi hanya pada titik pusatnya saja, hanya pada pusat bolanya saja ya. Dan dengan demikian maka kita bisa memandang dia sebagai sistem partikel titik. Nah, ini valid hanya untuk kasus gaya gravitasi di luar bola ya. Di luar bola. Nah, bagaimana kalau sekarang, kalau saya kembali lagi ke sini ya, jadi ini adalah gaya gravitasi, besar gaya gravitasi untuk kasus jarak yang lebih besar daripada radius bola ya. Sekarang bagaimana kalau kita punya bola yang berongga? Bola yang berongga artinya adalah itu semacam hollow sphere ya. Jadi dia bola yang tidak pejal, yang isinya itu di dalamnya tidak ada. Jadi rongga saja ya. Jadi massa bola hanya terkonsentrasi pada permukaannya, pada permukaan bola ya. Nah, Anda bisa saja melakukan analisis yang sama ya, seperti yang kita lakukan sebelumnya. Tapi kita juga bisa meninjau kasus bahwa pada kasus bola berongga ya. Pada kasus bola berongga kita tahu bahwa total integral dari rho untuk seluruh volume ini akan tereduksi menjadi total integral dari surface mass density atau yang kita namakan sebagai rapat massa persatuan luas permukaan, integralkan terhadap mohon maaf, ini surface mass density ya, yang diintegralkan terhadap elemen luas permukaan ya kan. Apa itu surface mass density? Ini didefinisikan sebagai rapat massa per satuan satuan luas permukaan ya. Jadi kalau kita meninjau kasus tadi bola misalnya ya, ini semacam bola berongga. Nah, permukaan bola ya, misalnya di sini ya, di sini permukaan bola ini merupakan vektor ya, di mana arah vektornya ditentukan oleh normal dari bidang ya. Jadi kalau pada di sini ya berarti normalnya ke sana gitu ya. Kalau saya punya ya saya mengambil di sini misalnya ya, maka dia akan arahnya seperti ini ya. Kalau saya mengambil tepat di titik sini, maka dia akan mengarah menembus bidang keluar ya. Kalau saya mengambil misalnya sekitar sini gitu ya, maka dia akan menembus bidang sini. Jadi permukaan bola ini merupakan vektor. Permukaan merupakan vektor ya. Maka kita mengintegralkan seperti ini, dan ini kita dapatkan massa total ya. Jadi dengan analisis yang sama Anda akan dengan alur analisis yang sama Anda akan sampai pada kesimpulan bahwa untuk kasus bola berongga
gaya gravitasinya, ya besarnya, itu juga diberikan sama seperti seolah-olah bahwa masanya itu terkonsentrasi di titik pusatnya. Nah, ini lebih menarik karena sebenarnya di titik pusat tidak ada massa, ya. Di dalam bola tidak ada massa, ya, tidak ada distribusi massa karena massanya terdistribusi di permukaannya. Tapi simetri dari sistem itu memungkinkan kita menganalisisnya seolah-olah bahwa massanya terkonsentrasi di titik pusatnya dengan besarnya adalah M, besar, massa total. Ya. Nah, hasil-hasil ini juga Anda bisa dapatkan dengan menggunakan hukum Gauss untuk medan gravitasi. Yang analog, sangat mirip dengan hukum Gauss untuk medan listrik. Ya. Baik, sekarang kalau kembali ke kasus tadi ya, kasus bola tadi. Sekarang tadi untuk gaya gravitasi yang untuk titik di luar permukaan, di luar bola itu diberikan seperti seolah-olah gaya gravitasi yang dihasilkan oleh suatu massa titik. Sekarang bagaimana dengan kalau kita bertanya berapa besar gaya gravitasi pada permukaan bola? Ya, ini kembali saya punya permukaan bola. Saya punya bola pejal maksud saya. Ya, bola pejal yang sama seperti tadi. Ya, saya akan berikan radiusnya itu seperti tadi adalah A, ya, sini A, radiusnya. Nah, sekarang titik B itu tepat berada pada A, ya. Titik B itu tepat berada pada A, ya, katakanlah di sini, ya. Titik B di sini. Jadi di sini saya punya A, ya, sama dengan B. Artinya saya punya massa, saya punya bola pejal dengan massa total M, ya, dan volume total V, ya, oke, volume total V. Nah, saya punya massa titik yang berada pada posisi atau jarak B, ini massa titiknya, dari titik pusat bola, di mana B sekarang berimpit dengan radius bola. Berapa besar gaya gravitasi yang dialami oleh si massa titik ini? Nah, dengan analisis yang sama seperti tadi, kita bisa menggunakan hasil ini, ya kan? Cuman sekarang kita mengganti B-nya menjadi A, ya. B di sini muncul dari hukum kosinus ya di sini kan. Nah, sekarang sama saja kita bisa mengganti B-nya menjadi A, ya. Jadi di sini analisisnya sebagai berikut. Ini titik pusatnya, titik pusat di sini katakanlah, sorry. Lalu saya akan menggambar vektor vektor R kecilnya ya. Vektor R kecilnya. Ya, oke lah. Ini vektor R kecil. Ya. Lalu titik B-nya di sini. Ya. B. Lalu kita bisa menggambar ini vektor R besarnya ya. Dan ini adalah maaf, tidak terlalu berimpit, tapi ya inilah ya. Ini alfanya di sini ya. Ini ketinggian Z-nya ya. Ini adalah theta gitu kan. Dengan analisis yang sama, Anda bisa menunjukkan bahwa sekarang F-nya saya tidak akan membuktikan satu persatu, dapat ditulis seperti ini ya. Dengan integral yang tersisa persis sama seperti tadi ya. Nah, ini adalah massa total. Ya, dengan kata lain, gaya
gravitasi yang dialami oleh permukaan bola pejal ya itu besarnya sama seperti seolah-olah terkonsentrasi di titiknya, di titik pusatnya maksud saya. Oke, jadi ini pada kasus B sama dengan A. Nah, sekarang bagaimana kalau di dalam bola? Bagaimana dengan gaya gravitasi di dalam bola? Jadi di sini sekarang B-nya lebih kecil daripada A. Ya. Kalau B-nya lebih kecil daripada A, saya gambarkan lagi. Titik pusatnya ini adalah A-nya di sini, ya. B-nya B-nya saya pakai ini aja. B-nya di dalam bola, sorry. B-nya di dalam bola. Jadi inilah titik B-nya di sini. Di dalam ya. Artinya kalau ini permukaan, maka ini lebih kecil daripada permukaan. Nah, kalau pada kondisi ini seperti ini, bagaimana kita mengerjakannya? Nah, oke. Caranya hampir mirip, ya. Hanya saja sekarang integral dari rho ya d 3x ini tidak lagi sama dengan massa total, ya kan? Tidak lagi sama dengan massa total. Kenapa? Karena volumenya di sini, volumenya artinya apa? Artinya begini, ketika kita mengambil titik B di sini, maka secara analisis akan diperumit ya. Ada misalnya gini, ada elemen massa di titik di daerah B kecil dari B ya. Sekaligus ada elemen massa di daerah lebih besar daripada B ya. Jadi di sini pada kasus ini analisisnya menjadi lebih rumit, menjadi lebih complicated. Nah, saya akan mempospon pembahasan ini. Kita bisa menggunakan metode gaya seperti tadi. Hanya saja saya akan mempospon ini dan saya akan kembali ke sini setelah kita membahas mengenai persamaan Poisson dan hukum Gauss untuk medan gravitasi. Baik. Jadi ini saya pospon dulu pembahasannya. Sekarang kita coba kembali ke kasus yang umum ya. Jadi saya tulis lagi ya. Jadi F ini untuk kasus, mungkin saya perlu tuliskan untuk kasus muatan titik tadi gaya gravitasi sudah kita tuliskan ya. Sekarang bagaimana kalau gaya gravitasi untuk distribusi muatan kontinu. Secara implisit ini sudah kita bahas ya ketika saya membahas gaya gravitasi yang dihasilkan oleh bola pejal tadi. Dan di pertemuan sebelumnya ya, di pertemuan sinkronus sebelumnya. Nah, gayanya jadi df gitu ya. Ini adalah M adalah massa dari partikel uji, ini adalah elemen massa dari massa sumber, ya, dibagi dengan R kuadrat, ya, arahnya tetap arah R. Nah, karena kita bisa menggunakan relasi rho sama dengan dm per d
V ya, atau D volume atau D pangkat 3X, maka F total ini didapatkan dengan mengintegralkan ya, mengintegralkan seluruh elemen massa tersebut. Jadi ini menjadi rho ya. Saya akan gunakan di sini rho-nya rho aksen D 3X aksen per R kuadrat. Apa bedanya rho aksen dengan R aksen dengan R? Bedanya sebagai berikut. Kalau saya gambar lagi ya sistemnya. Oke. Ini saya gambarkan dalam bentuk suatu koordinat. Ini suatu bola pejal ya. Meskipun saya gambar lingkaran, tapi ini bisa Anda pandang sebagai suatu bola pejal dengan titik pusatnya di sini ya. Baik. Sorry, saya tidak harus menggunakan bola pejal. Saya bisa menggunakan apapun ya. Jadi mungkin saya akan ganti bola pejalnya menjadi distribusi massa yang sembarang ya. Distribusi massa yang sembarang ya. Ini massa partikel titik yang ingin saya tanya gaya gravitasi yang dialaminya ya kan. Ini massanya totalnya M. Massa totalnya M ya. Volume totalnya adalah V. Oke. Nah, saya bisa mengambil satu cuplik ini yang saya namakan sebagai dm ya. dm dengan volume dv atau d3 sama saja. Nah, jarak atau vektor posisi dari dm ini ke mungkin agar tidak membingungkan saya akan ganti dm kecil ini menjadi dm besar ya. Ini ini adalah dm besar. Nah, jarak atau vektor posisi dari elemen massa ke titik yang ke massa uji ini yang kita namakan sebagai R. Oke. Ya. Nah, sedangkan vektor posisi dari elemen massa sumber ini itu yang kita namakan sebagai R aksen. Oke. R aksen. Nah, jadi kita lihat bahwa jarak ya di dalam integran ini itu bergantung dari jarak elemen massa kepada titik yang ditanya gaya gravitasinya. Sedangkan rho atau distribusi massa itu bergantung pada posisi dari dm ini relatif terhadap titik acuan. Jadi itu ya sketch diagramnya ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa menghitung ya kecepatan gravitasi ya. Kecepatan gravitasi dengan memperhitungkan ekivalensi massa, maka ini sama dengan gaya gravitasi. Ya, untuk partikel titik ya gitu ya. Untuk partikel titik ataupun untuk distribusi massa continuous ya, saya bisa tulis ini sebagai G per massa partikel uji ya. Nah, demikian maka di percepatan gravitasinya atau percepatan gravitasi atau kita juga sebut sebagai medan gravitasi ya kan, karena gravitasi ini action at a distance seperti halnya gaya Coulomb, maka rasio gaya dengan muatannya itu dinamakan medan ya. Nah, ini juga kita namakan sebagai medan gravitasi ya. Medan gravitasi. Nah, medan gravitasi ini besarnya adalah Gm integral, M-nya sudah hilang. Jadi langsung aja
G integral R, rho maksud saya, rho ini per R kuadrat D3X aksen. Nah, kita lihat, Anda bisa paham kenapa D3X-nya ini memakai aksen, karena volume dari massa sumber itu diparametrisasi oleh vektor posisi R aksen, bukan R ya. Jadi yang diintegralkan itu terhadap seluruh volume di sini. Oke. Nah, dengan menggunakan sedikit Fismat 1, Anda bisa melihat bahwa integral ini terhadap R aksen ya. Tapi penyebutnya ini adalah R. Maka R ini tentunya akan secara umum bisa bergantung pada R aksen ya. Tapi saya bisa menulisnya seperti ini ya. Saya bisa menulisnya ini adalah seper R kuadrat D3X aksen. Nah, seper R kuadrat ini dapat saya nyatakan sebagai gradien ya dari min seper R. Ya kan? Maka dengan kata lain, maka medan gravitasinya itu dapat saya nyatakan sebagai minus gradien dari suatu besaran skalar. Ini yang kita namakan sebagai potensial gravitasi ya. Potensial gravitasi ini Anda lihat dari sisanya itu adalah dapat ditulis seperti ini. Per R. Ini kita namakan sebagai potensial gravitasi ya. Nah, Anda lihat saya bisa mengeluarkan gradien dari integral karena apa? Karena gradien bekerja pada R sedangkan integral bekerja pada R aksen. Oke, nah potensial gravitasi ini yang kita namakan sebagai potensial skalar gravitasi. Kalau kita kalikan potensial skalar gravitasi dengan massa partikel uji ya, M dikali V graf, maka kita dapatkan energi potensial gravitasi. Jadi U ini saya namakan sebagai energi potensial gravitasi. Oke. Nah, jadi kita lihat karena gravitasi ini adalah inverse square law atau hukum kuadrat jarak terbalik. Jarak kuadrat terbalik ya. Maka medan gravitasi ini sifatnya konservatif ya. Kenapa konservatif? Karena kita bisa nyatakan dia sebagai gradien dari suatu potensial ya. Maka di sini gaya gravitasi ya, gaya atau medan gravitasi ya, keduanya sama-sama vektor, adalah konservatif. Konservatif. Oke. Nah, jadi Anda melihat adanya analogi antara medan listrik dengan medan gravitasi ya, sama-sama bisa dinyatakan sebagai minus gradien suatu potensial skalar. Baik, lalu dengan memperkenalkan konsep potensial ya, yang merupakan skalar, kita punya satu alternatif cara untuk menghitung medan gravitasi yang ditimbulkan oleh suatu sumber ya. Alih-alih mengerjakan langsung integral ini yang ini adalah vektor ya, yang merupakan vektor ya, karena G adalah vektor, F juga vektor, maka
untuk mendapatkan medan gravitasi atau gaya gravitasi, kita bisa menghitung integral dari potensial. Apa bedanya, Pak? Kan sama-sama integral. Pertama agak lebih sederhana karena penyebutnya R pangkat 1 ya, linear. Kalau tadi R pangkat 2. Ya. Yang kedua ini adalah skalar. Ini skalar sehingga kita tidak dipusingkan dengan arah, dengan arah gaya, arah medan, dan lain sebagainya ya. Komponen arah medan yang kemana. Nah, jadi ini lebih mudah perhitungannya untuk banyak kasus. Jadi setelah mendapat potensial gravitasi, kita tinggal menarik gradien. Ya. Menarik gradien atau menarik derivatif itu selalu lebih mudah dibandingkan melakukan integral. Jadi triknya adalah itu, kita menghitung dulu potensial skalar, setelah itu kita tinggal tarik gradiennya. Coba kita terapkan untuk kasus yang sebelumnya kita bahas ya, yaitu untuk kasus yang bola pejal. Ya. Kasus bola pejal atau medan gravitasi akibat bola pejal. Ya. Sekarang alih-alih menghitung medan gravitasinya langsung, ya, yang sudah kita lakukan, coba kita menghitung potensial gravitasinya. Potensial gravitasinya, yaitu dapat saya tulis seperti ini ya. Sini minus G integral ya rho per, saya menggunakan notasi-notasi yang sama seperti dibahas di atas tadi ya. Gitu ya. Nah, di sini R-nya masih sama seperti sebelumnya. Ini adalah R kuadrat plus B kuadrat min 2RB cos theta ya. Nah, Anda lihat dengan skalar maka saya tidak perlu memasukkan faktor cosinus alfa ya. Saya tidak perlu dipusingkan dengan arah. Jadi tidak perlu ada komponen cosinus alfa di sini. Ini menyederhanakan pembilangnya. Jadi saya tinggal memasukkan R-nya seperti ini, rho-nya sembarang, dan kita nyatakan D3X-nya dalam dr, d theta, dv. Maka ini menjadi minus G integral dari rho, ya. Ini adalah R kuadrat sin theta dr d theta dv ya dibagi dengan ini, dan ini menjadi pangkat setengah ya, bukan pangkat 3/2 seperti sebelumnya. Ini plus B kuadrat min 2 RB cos theta pangkat setengah. Nah, integral untuk V bisa langsung kita laksanakan lagi, hasil langsung 2pi ya. Integral untuk R bisa kita pending dulu ya, rho R kuadrat ya dari 0 sampai A. Sekarang kita mengerjakan integral untuk tetanya dari 0 sampai pi. Ya, di sini di atas hanya ada sinus theta, d theta, di bawah ada R kuadrat plus B kuadrat min 2 RB cos theta ya. Ini nanti hasilnya kita masukkan ke dalam integral radial. Nah, kalau Anda kerjakan ini sekali lagi saya bisa dengan substitusi yang persis sama seperti yang tadi kita lakukan, maka kita bisa mengubah integral theta ini menjadi integral R besar ya. Di mana hasilnya adalah sama dengan 2/B. Anda bisa buktikan sendiri. Dengan kata lain, maka ini Pi-nya menjadi min 4pi G per B integral rho R kuadrat dr. Nah, Anda perhatikan bahwa ini dengan menyerap kembali 4pi-nya sama dengan integral yang hasilnya adalah massa total. Jadi, saya bisa tuliskan ini menjadi G massa total per B. Ini adalah potensial gravitasi akibat bola pejal, dan ini persis sama seperti potensial gravitasi yang dihasilkan oleh massa titik. Ya, yang berada pada jarak B dari titik yang ditanya potensialnya.
Setelah tahu potensialnya, kita bisa menghitung medan gravitasinya minus grad dari V. Gradien V, gradien pada arah vektor posisinya adalah terhadap B. Kita turunkan terhadap B. Ya. Karena ini cuma satu arah, maka ini menjadi, ini adalah GM, ya, do per do B per B, ya, ini arah Z, ya. Z ini kan arah sumbu Z, ya. Ini kita dapat ya, kalau kita turunkan ini jadi min jadi plus, ya, ini jadi adalah GM per B kuadrat arah Z. Ya, ini persis sama seperti yang tadi kita bahas. Ya, ketika di sini. Baik. Nah, oke, dengan membahas ini kita punya satu tools baru, ya. Lalu, nah sekarang coba kita tinjau flux medan gravitasi, ya, flux medan gravitasi yang menembus permukaan, ya, yang menembus permukaan tertutup, ya. Permukaan tertutup. Jadi saya bisa membayangkan ini adalah semacam garis-garis medan, ya, medan gravitasi. Saya punya semacam permukaan di sini, ya. Permukaan ini diparametrisasi oleh ds, ya. S inilah surface. Nah, secara umum flux, saya akan menulis flux ini dengan V besar, gitu, ya. Flux ini didefinisikan sebagai integral G dot ds, ya kan? Banyaknya medan yang menembus suatu permukaan. Nah, kalau flux tertutup, ya, kalau permukaan tertutup, maka integralnya termodifikasi menjadi integral tertutup, ya, karena permukaannya tertutup. Nah, kita bisa melihat apa itu ds, ya. Ds pada kasus misalnya permukaan bola, ya, ds untuk bola, berarti ini adalah elemen permukaan bola. Dari Fismat 1 Anda tahu bahwa ini adalah R kuadrat sin theta d theta dv, ya. Anda lihat kalau saya integralkan ds ini, maka saya akan dapatkan integral terhadap v adalah dari 0 sampai 2pi, integral theta dari 0 sampai pi, r tidak diintegralkan, maka saya akan dapat 4pi r kuadrat yang merupakan luas permukaan atau luas selimut bola berjari-jari r, ya. Nah, sekarang kalau saya masukkan ds-nya itu, ini adalah flux gravitasi, flux medan gravitasi, maka di sini saya punya minus G integral, ya, ini adalah rho-nya terhadap R aksen. Nah, saya akan bawa masuk seperti ini, ya. Oke, di sini ada seper R kuadrat dikalikan R kuadrat sin theta d theta dv, ya. Ini d3x. Oke. Dan ini integralnya saya bawa masuk ke dalam, ya. Integral tertutupnya saya bawa masuk ke dalam. Karena integral tertutup terhadap R, sedangkan ini adalah volumenya terhadap R aksen. Nah, karena sifat dari
sifat dari inverse square law, maka di sini per R kuadrat akan cancel dengan R kuadrat dari elemen permukaan. Jadi integral tertutup ini hanyalah integral tertutup terhadap theta dan phi, maka ini menghasilkan 4pi. Ya. Maka di sini saya punya minus 4pi G integral rho dari D3X. Nah, oke. Tadi flux medan gravitasi kan dapat dinyatakan sebagai integral tertutup G ds ya. Di sisi lain dengan menggunakan teorema Gauss, integral tertutup G ds dapat saya ubah menjadi integral dari divergensi G ya terhadap volume. Oke. Terhadap volume. Sorry. Volume di sini adalah volume X. Jadi begini, ini adalah distribusi massa sembarangnya. Ini dia punya volumenya V aksen, ya. Ini adalah permukaan tertutup yang ditembus oleh flux medan gravitasi akibat adanya distribusi massa ini. Ini volumenya adalah elemen volumenya D3X, ini D3X aksen. Oke, jadi ada dua jenis volume ya. Nah, tapi sekarang kembali ke integral D3X aksen, saya bisa saja menuliskan ini sebagai integral rho integral D3X. Kenapa? Jadi saya mengintegralkan untuk seluruh volume ini. Toh volume dari masanya hanya terdefinisi di sini, jadi sisa integralnya akan juga sama dengan 0. Ya. Jadi sisa suku penjumlahan integral sama dengan 0. Jadi kalau saya integralkan massa total ini untuk seluruh volume D3X, ini akan sama dengan reduksi kalau saya mengintegralkannya untuk sini saja. Ya. Jadi penulisan ini tidak akan mengubah sistem kita atau masalah kita. Tapi dengan menulisnya seperti ini, saya bisa menyatakan ya ini sama-sama integral volume, sehingga sekarang div G ini sama dengan minus 4pi G rho. Rho-nya ini adalah rho enclosed ya, rho yang terlingkupi oleh volume oleh permukaan tertutup tadi. Nah, ini kita dapat persamaan ini tidak lain daripada hukum Gauss untuk medan gravitasi ya. Ini adalah hukum Gauss untuk medan gravitasi. Oke. Nah, G itu sendiri tadi dapat kita nyatakan sebagai minus dari gradien potensial gravitasi. Potensial gravitasi berarti V-nya kecil ya. Kalau V besar tadi adalah flux medan gravitasi. Maka kalau saya masukkan ke sini, saya dapat persamaan yang Anda kenal sebagai persamaan Poisson. Persamaan Poisson untuk potensial gravitasi. Ini minus jadi plus 4pi G rho enclosed ya. Ini adalah persamaan Poisson untuk potensial gravitasi. Persamaan Poisson untuk potensial gravitasi. Oke, jadi di sini kita sudah mengestablish similarity atau kemiripan antara medan gravitasi dan medan listrik ya, sama-sama memiliki persamaan Poisson. Nah, konsep potensial ini atau konsep medan ini seperti yang tadi saya katakan bisa digambarkan dengan
garis-garis medan. Jadi kalau ini suatu massa M, ya, kita menggambarkan garis-garis medan yang ditimbulkan oleh sumber massa ini. Nah, karena gravitasi selalu atraktif atau selalu tarik-menarik, maka garis medannya akan semuanya masuk ke pusat massa. Jadi garis medan itu, arah garis medan menunjukkan arah gaya yang dialami oleh muatan uji seandainya ditaruh di titik itu. Ya, jadi kalau saya punya titik di sini, muatan uji yang saya taruh di sini, kemana arah gayanya? Tentunya akan tertarik ke sumber massa. Maka seluruh seluruh garis-garis medannya itu haruslah masuk, ya. Jadi kalau misalnya muatannya titik, maka dia garis medannya dari segala arah masuk ke dalam pusat. Dan berbeda dengan muatan listrik, karena muatan listrik punya dua jenis, yaitu positif dan negatif, sehingga kalau muatan yang sejenis akan tolak-menolak, maka medan gravitasi atau muatan gravitasi atau massa gravitasi hanya punya satu jenis, ya, karena sifatnya selalu tarik-menarik. Jadi tidak ada massa positif dan massa negatif. Jadi semua garis medannya akan berarah masuk seperti ini. Nah, sekarang kalau saya punya dua buah massa, bagaimana konfigurasi garis-garis medan gravitasinya? Dan tentunya akan saling masuk, ya. Saling masuk seperti ini, gitu ya. Nah, ini kan saling masuk ke sana. Jadi ini kurang lebih konfigurasi dari medan gravitasi oleh antar dua partikel bermassa. Nah, di sini kita bisa mendeskripsikan yang dinamakan sebagai permukaan ekipotensial. Kalau Anda lihat potensial, Anda lihat di sini, ya, garis medan listrik itu selalu tegak lurus dengan potensial karena dari sifat gradien ini, ya. Jadi kita bisa mendeskripsikan potensial, ya, sebagai suatu permukaan di mana gradiennya adalah medan listrik, atau dengan kata lain di mana gradiennya tegak lurus dari permukaan tersebut. Jadi saya bisa menggambarkan misalnya ini permukaan, satu permukaan, ya. Saya gambarkan begini, ya. Kalau misalnya tunggal sepertinya permukaannya gampang. Permukaannya adalah titik-titik yang selalu tegak lurus dengan garis medan. Jadi permukaannya adalah, ya, bola, ya, permukaan bola. Tapi kalau misalnya saya punya konfigurasi dua seperti ini, ya, misalnya di sini sama seperti tetap bola, hampir bola, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi garis merah ini adalah V sama dengan konstan, ya. Kita bisa membentuk permukaan ekipotensial lagi untuk setiap titiknya. Ini cuma salah satu permukaan yang saya gambar, ya. Ini kita namakan sebagai permukaan ekipotensial atau ekipotensial surface, ya. Permukaan ekipotensial. Jadi setiap titik pada permukaan ekipotensial ini, ya, dia dia memiliki nilai potensial yang sama. Jadi di titik sini nilai potensialnya sama dengan di titik sini, sama dengan titik sini, ya, sama dengan titik sini. Tentunya titik
dua titik di permukaan ekipotensial yang berbeda punya nilai potensial yang berbeda, tapi titik-titik di permukaan ekipotensial yang sama akan punya nilai potensial yang sama. Jadi ini seperti gambar kontur ya. Kita bisa menggambarkan kontur-kontur ekipotensial di sini. Baik, saya pikir saya bisa sudahi pembahasan mengenai gravitasi sampai di persamaan Poisson untuk potensial gravitasi ya. Sorry, sebelum saya akhiri mungkin saya akan kembali ke problem awal tadi ya. Mohon maaf, saya lupa. Jadi ini adalah dengan menggunakan persamaan Poisson atau dengan menggunakan hukum Gauss untuk medan gravitasi, maka saya bisa kembali ke pertanyaan awal tadi, bagaimana menghitung untuk lebih mudahnya medan atau gaya gravitasi yang dialami oleh titik di dalam bola pejal. Ya. Sama seperti menerapkan hukum Gauss untuk medan listrik, yang pertama kita lakukan adalah kita menggambarkan permukaan khayal. Ya. Permukaan khayal, ya, dalam hal ini berarti permukaan ekipotensial khayal yang melingkupi massa sumber. Ya, Anda lihat kalau hukum Gauss untuk medan gravitasi itu tadi kan dapat saya tulis seperti ini ya. Ini dalam bentuk diferensial ya, dalam bentuk diferensial. Nah, kalau saya ubah ke dalam bentuk integral, ya kan, berarti kan di sini tadi saya punya integral g dot ds ya, ini sama dengan ya minus 4pi g ya, kalau saya kembali ke sini, ini adalah massa yang terlingkupi ya, massa yang terlingkupi oleh permukaan. Jadi inilah saya namakan ini sebagai M enclosed ya. Inilah hukum Gauss dalam bentuk integral untuk medan gravitasi. Nah, kita bisa terapkan ini untuk mencari misalnya kasus tadi ya, bola pejal ya. Kalau saya punya bola pejal gitu dengan massa total M ya. Berapa massa atau berapa medan gravitasi di sembarang jarak ya. Nah, saya bisa terapkan ya. Sorry, kurang baik. Caranya gimana? Cara yang pertama adalah kita lingkupi massa total ini dengan suatu permukaan khayal. Ya, ini permukaan khayalnya atau ekipotensial khayal. Ya, jadi tadinya saya ingin menghitung berapa ini di titik P ya, yang berjarak katakanlah R dari titik pusat. Berapa medan gravitasi di titik P akibat distribusi massa ini? Kita tinggal menggunakan hukum Gauss untuk medan gravitasi, kita lingkupi ini dengan suatu permukaan khayal, ya kan? Maka integral G dot ds-nya ini karena arah medannya itu searah dengan arah permukaannya, maka saya bisa keluarkan di sini integral dari ds saja ya, sudah bukan vektor. Di ruas kirinya ini min 4pi g massa total ya, M yang enclosed adalah massa totalnya. Maka di sini G-nya dapat saya tulis sebagai integral 4pi ya. Maka ya di sini sorry ada sebentar. Mohon maaf, ini integralnya adalah 4pi R kuadrat ya. Ini min 4pi Gm. Maka saya punya besar medan gravitasinya itu diberikan oleh min Gm per R kuadrat ya.
Persis sama seperti yang kita dapatkan dari perhitungan yang lebih panjang tadi ya, di sebelumnya. Dan ini juga kasusnya sama kalau saya punya muatan titik P-nya itu terletak pada permukaan bola. Pada permukaan bola maka Anda tinggal mengganti R-nya dengan jari-jari ya. Ini adalah kasus di mana R-nya lebih besar daripada A. Kalau R lebih sama dengan A, ya Anda dengan analisis yang sama akan mendapatkan inilah minus Gm per A kuadrat. Dan sini Anda lihat medan gravitasinya konstan di seluruh permukaan bola. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang tadi belum terjawab karena agak susah perhitungannya. Bagaimana kalau R-nya lebih kecil daripada A? Kalau R lebih kecil daripada A, maka sini saya gambarkan lagi bolanya, bola pejalnya, ya. Titik pusatnya ini seperti ini ya. Ini adalah A-nya, ini adalah R-nya, ya. Nah, sama seperti sebelumnya kita membuat bidang permukaan ekipotensial khayal, ya, yang melingkupi titik R tersebut atau jarak R tersebut. Nah, di sini berarti mohon maaf, M enclosed-nya itu tidak sama dengan massa total, ya. M enclosed tidak sama dengan massa total, ya kan? Karena di sini M enclosed-nya lebih kecil daripada massa total. Seberapa besar bedanya? Ya kita bisa menggunakan per misalnya distribusinya konstan ya. Berarti ini bergantung pada distribusi. Kalau misalnya R-nya konstan, misalnya ya contoh, maka saya bisa menghitung M enclosed per T enclosed ya. Ini sebanding dengan sama dengan massa total dibagi dengan volume total, ya kan? Nah, M enclosed volume enclosed-nya adalah 4/3 pi R pangkat 3. Massa totalnya saya biarkan, volume totalnya adalah 4/3 pi A pangkat 3. Ya, di sini Anda lihat bahwa 4/3 pi-nya cancel. Sekarang saya dapatkan bahwa M enclosed-nya sama dengan R pangkat 3 per A pangkat 3 dikalikan M. Nah, kita masukkan ini ke dalam integral Gauss untuk medan gravitasi. Min 4, tadi berapa? Min 4 pi G M enclosed ya. 4 pi G M enclosed. Di ruas kiri tadi hasilnya sama, 4 pi R kuadrat G. Di sini adalah min 4 pi G besar. Nah, ini ada R pangkat 3 per A pangkat 3 M total. Nah, di sini Anda lihat ada cancellation terhadap R kecil, sehingga besar medan gravitasinya diberikan oleh minus G M per A pangkat 3 R. Nah, Anda lihat di dalam bola, kalau distribusinya itu konstan, maka di dalam bola medan gravitasinya akan sebanding dengan R, dengan panjang R linear. Ya. Jadi ini persis sama seperti yang Anda dapatkan dengan untuk kasus medan listrik dengan menggunakan hukum Gauss. Oke. Nah, ini kita dapatkan dengan mudah kan, karena ada simetri dari sistemnya, simetri bola, dan kita bisa menggunakan hukum Gauss untuk medan gravitasi. Baik, saya kira saya sudahi sampai di sini untuk pembahasan gravitasi. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan bisa masuk ke pembahasan tentang kalkulus variasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.